Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Syukur alhamdulillah dalam sidang PT UN tanggal 20 Mei 2024 ini tadi siang tim lawyer saya yaitu terdiri dari Mas Walidi, Mas Indra, Mas Aryo, Mas Alan, Mas Puri, Mas Fendi dan Mbak Mary. Mbak Mary agak kesana, Mbak Mary biar datang. Ini adalah tim saya di sekitar 7 orang. Sebenarnya kami telah mengajukan permohonan gugatan ini kan sejak tanggal 24 dan sejak itu kami berupaya untuk meminta segera adanya putusan selah. Tetapi karena prosedurnya memang harus ada di dismissal proses, maka baru kemudian dikabulkan setelah hampir 1 bulan ya, dari tanggal 24 sampai tanggal 20 ini. Yang kedua yang perlu saya sampaikan, ada pertanyaan dari teman-teman sejak minggu kemarin bahwa apakah benar Pak Gubernur telah melakukan laporan dugaan tindak pidana ke Bareskrim. Saya sampaikan pada saat di lantai 3 bahwa saya akan melakukan pembelaan diri dengan mekanisme hukum yang memungkinkan saya melakukan pembelaan, termasuk saya sebut pada saat itu akan mengajukan gugatan TUN, akan mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung, termasuk kemungkinan untuk mempidana. Jadi pada saat itu sudah saya sampaikan dan sudah saya laporkan pada tanggal 6 Mei 2024 ke Bareskrim dengan laporan 2 pasal, yaitu pasal 421. Apa 421 KUHP adalah penyelenggara negara yang memaksa untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Kedua, pencemaran nama baik pasal 310 KUHP. Itu yang sudah kami laporkan. Detail dari putusan selah ini biar teman-teman lawyer ya yang membacakan pokok-pokoknya, nanti dialognya juga biar teman-teman Pak lawyer ya. Kan putusan kita juga bisa lihat di SPP gitu kan. Mungkin Pak Gubernur di SPP kan anunya saja. Kenapa? Yang dilaporkan berarti dewasnya siapa sih Pak? Apa personal atau seluruhnya Pak? katanya Bu Arlo ya Pak. Nanti biar gantian dulu ya. Saya kira kalau ke saya kan Anda gampang. Kalau besok putusan sidang vonisnya masih tetap akan dilaksanakan, Bapak akan datang atau enggak? Putusan hakim itu adalah di negara hukum adalah putusan tertinggi. Res judicata paritate habitur. Apa maknanya Pak? Bahwa semua sengketa harus berakhir di pengadilan. Maka tidak boleh ada kemudian di atas putusan hakim masih kemudian diperdebatkan, ya. Jadi saya tidak perlu menjawab ya atau tidak karena sudah hakim PT UN memerintahkan untuk menunda. Oleh karena itu kemudian harus dan tidak boleh dilanjutkan. Itu sudah putusan dari PT UN. Ya, teman-teman anu dulu biar membacakan prosesnya. Silakan Mas Wali. Siapa? Atau Mas Arya? Oke, enggak apa. Yuk, ini dulu. Namanya disampaikan dulu. Nama Bapak. Baik, terima kasih teman-teman hadirin media yang pada hari ini sudah hadir. Kami perwakilan dari tim kuasa hukum Bapak Nurul Gufron, saya terutama Aryo, rekan saya, Mas Indra, Pak Walidi, Pak Mas Hakim, Mas Puri, Mas Fendi dan Bu Dr. Peri yang di situ ingin sedikit menyampaikan bahwa hari ini Pengadilan Tata Usaha Negara DKI sudah mengeluarkan putusan selah berupa penetapan nomor 142, di mana pada intinya berdasarkan pertimbangan hakim yang telah dilakukan bahwa majelis hakim berpendapat mengenai adanya kepentingan yang mendesak dalam perkara ini untuk melakukan penundaan pemeriksaan. Kenapa? Karena tadi juga tergugat telah menyampaikan adanya mekanisme putusan terhadap sidang etik yang akan segera dilakukan dalam hal ini besok seperti itu. Nah, kemudian atas dasar pertimbangan tersebut maka majelis hakim yang kita hormati dan telah berpikir secara objektif menuangkan dalam putusan ini bahwa ada kepentingan besar berupa penundaan yang harus dilakukan terhadap persidangan etik tersebut, sehingga muncul putusan ini. Kenapa demikian? Karena tidak ada urgensi sama sekali dalam
mendesak yang dialami oleh Bapak Nurul Gufron atas kepastian hukum. Sehingga majelis hakim memandang perlu untuk menunda atau menangguhkan pelaksanaan objek sengketa selama pemeriksaan terhadap pokok sengketa inkasu diperiksa di pengadilan. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum tersebut, maka majelis hakim juga berpandangan perlu untuk menunda menangguhkan pelaksanaan dan lain sebagainya. Bahwa majelis hakim menilai tidak ada kepentingan hukum yang mengharuskan keputusan objek sengketa akuo harus dilaksanakan secepatnya. Artinya tidak ada urgensitas. Juga memberikan kesempatan kepada Bapak Nurul Gufron untuk menuntaskan laporan di pengadilan tindak pidana korupsi yang lainnya. Seperti itu. Baik, saya bacakan untuk putusannya. 1. Menetapkan mengabulkan permohonan penundaan penggugat. 2. Memerintahkan tergugat untuk menunda tindakan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran etik atas nama terlapor Nurul Gufron sebagaimana surat undangan pemeriksaan klarifikasi nomor R009 Dewas Etik Sub 02/2024 tertanggal 21 Februari 2024. 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tun Jakarta untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada pihak-pihak yang terkait. Dan terakhir menangguhkan biaya yang ditimbul untuk penetapan ini. Sehingga harapan kami ke depannya Dewas juga segera melaksanakan isi putusan. Dan putusan ini sifatnya final and binding. Berarti langsung berlaku ya Bang? Maksudnya kan mereka udah menyatakan mau sidang esok ya? Ya, seharusnya Dewas menghormati apa yang sudah disampaikan oleh majelis dalam putusan ini dan berlaku sejak saat ini ditetapkan. Pak Gubernur udah khawatir nggak sih Pak dicap sebagai pimpinan yang problematik gitu, karena kan mengajukan gugatan itu sampai ke MA, PT UN, Baris Krim Polri, dan dia dilihat kasusnya ini juga kayaknya cuma pelanggaran etik gitu. Kalaupun top ini kan cuma etik doang tuh sanksinya. Kemudian juga dibanding pimpinan lainnya yang mengajukan gugatan cuma Bapak doang gitu. Ada Pak Jani Sanak juga yang ke Dewas, ada Pak Alif juga gitu. Tanggapannya Pak? Ya, saya tanggapi ya, apakah Pak Gufron pimpinan KPK yang problematik karena dikit-dikit ke pengadilan, dikit-dikit JR. Malah sebaliknya ya, kalau kemudian saya dikit-dikit tidak menggunakan jalur hukum, anarki, itu yang problematik. Karena apa? Sekali lagi, kita negara hukum. Ada masalah, semua masalah sudah dikoridori secara hukum. Oleh karena itu, memanfaatkan, menggunakan, dan kemudian juga melakukan advokasi atau upaya hukum atas masalah-masalah saya, itu adalah hal yang ilegal dalam negara ini. Ini malah sebaliknya supaya ini menjadi pembelajaran, karena selama ini tidak banyak yang kemudian katanya sebagaimana Mas Niam ya? Yauma. Hah? Yauma, Pak Yauma. Oh Yauma, yang disampaikan Mas Yauma, dikit-dikit. Nah, malah sebaliknya, karena selama ini dikit-dikit itu mengakibatkan kemudian malas untuk kemudian berupaya hukum. Padahal, ya, contoh seperti yang saya sampaikan ya, materi peristiwa yang diduga melanggar etik kepada saya, itu peristiwanya tanggal 15 Maret. Terbukti di saksi-saksi 15 Maret 2022. Pasal 23 menyatakan bahwa daluarsanya 1 tahun, tapi masih diproses. Ini yang mohon maaf ya, yang kan beliau yang sendiri yang menyusun, membuat dan menetapkan tentang adanya daluarsa. Tapi diterapkannya tak berdaluarsa dengan alasan kami menerimanya masih pada saat dilaporkan tanggal 8 Desember 2023. Kalau kemudian penafsirannya pemaknaan pasal 23 dengan memandang pada saat tanggal diterima, maka ketentuan daluarsa diterapkan secara tak berdaluarsa, karena kemudian kapanpun dilaporkan pasti akan menjadi tetap hidup. Ini ya jadi saya kira masyarakat malah kemudian akan belajar banyak bahwa kita tidak lagi kemudian menggunakan cara-cara non hukum atau cara-cara anarkis untuk kemudian mengupayakan pembelaan dirinya. Saya malah berkesimpulan ataupun kemudian berharap seperti itu, bahwa mari kita sama-sama semakin demokratis, semakin kita menuju negara hukum, maka menggunakan jalur-jalur hukum tidak boleh kemudian kita anggap heboh, tidak kemudian melawan dan lain-lainnya. Itu adalah jalur-jalur resmi yang sudah kita buat bersama
sesuai mekanisme yang sudah ditetapkan oleh pembentuk undang-undang. Pak, soal laporan ke Baris Krim, Pak. Kalau misalnya beliau sedih, siapa saja yang dilaporkan dan perkaranya apa? Tadi sudah saya sampaikan, saya melaporkan dugaan tidak pidana korupsi, dugaan tidak pidana ke Baris Krim itu dengan 2 pasal. Pasal 421, apa 421 adalah perbuatan penyelenggara negara memaksa untuk berbuat atau tidak berbuat. Lanjutnya bisa dibaca di KUHP. Yang kedua, pasal 310 yaitu pencemaran nama baik. Apa dasar-dasarnya, Pak? Nantilah kita. Kan ini masih masih berproses. Jadi sekali lagi, siapa saja saksinya yang sudah dipanggil ya sudah banyak. Artinya sejak tanggal 6 yang dilaporkan Yang dilaporin siapa, Pak? Ibu Albertina Ho ya? Siapa, Pak? ada beberapa, tidak Albertina Ho. satu. Tidak satu. Tidak. Pak, izin, kan ini nih apa yang nanya? Oh, ini am. Apa Bapak tidak takut dipandang negatif kayak gitu? Karena yang dilaporkan ini kan dewas udah sepuh-sepuh gitu. Oh. Ya orang udah setua itu terus Bapak menghadapkan mereka dengan masalah hukum di Baris Krim ya gitu. Ya sebaliknya, saya ini sudah diperiksa. Sebelum diperiksa sudah diberitakan. Dan itu bukan hanya menyakiti dan menyerang nama baik saya. Nama baik keluarga saya dan orang-orang yang terikat memiliki hubungan dengan saya, itu juga sakit. Mohon maaf, ini teman-teman saya semua ini adalah bagian yang merasa terpanggil untuk membantu dan membela saya. Jadi sekali lagi, secara persuasif tentang penolakan saya untuk diperiksa di Dewas sudah saya sampaikan secara lisan. Sudah saya kemudian tidak direspon, saya sampaikan secara tertulis tanggal 29. Juga tetap naik kasusnya. Maka tidak bukan caranya, ya sudah kalau memang sudah mentok, saya kemudian lakukan upaya hukum dengan gugatan PT UN. Jadi saya kira kita sedang berproses hukum ya, dan mohon kemudian sekali lagi bukan kemudian diwah-wahkan ataupun dianggap tabu ya, dianggap negatif dan lain-lain. Bagi saya nggak masalah. Kita ini sedang belajar untuk menjadi negara hukum, termasuk culture untuk kemudian menggunakan sarana-sarana hukum sebagai metode penyelesaian masalah. Pak, infonya ini kan udah lidik ya Pak di Baris Krim, dan apakah benar dari hari Jumat kemarin beberapa orang di KPK udah dimintai keterangan di sana Pak? Ya sejak tanggal 5 kami lapor, 6 ya, tanggal 6 tentu ada beberapa yang sudah dipanggil. Saya kurang tahu siapa saja yang dipanggil, nanti dikonfirmasi ke penyelidik. Saya kira kalau udah lidik benar ya Pak ya? Saya kira cukup ya. Menyampaikan bahwa sedih dengan upaya yang dilakukan oleh Bapak, bukan alih-alih melakukan pemberantasan korupsi, namun Ya. sibuk dengan konflik dengan Dewas KPK. Ya, Tanggapannya dong soal pernyataan Sekali Pak lagi, Nawawi konflik itu bukan saya yang menghendaki, tetapi saya hanya sekedar membela diri. Dan karena itu, menghormati apa yang disampaikan Pak Nawawi, mari tutup tentang konflik yang katanya Anda konflik saya dengan Dewas. Kita kemudian kembali mengangkat ataupun memberitakan kinerja dan hasil-hasilnya dari pemberantasan korupsi yang selama ini telah KPK lakukan ya. Saya kira cukup begitu. Bapak udah ngasih Terima juga kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. bagian dari upaya